Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dengan tema keajaiban kekal. Suatu tema yang saya percaya menjadi tema yang penting untuk kita sama-sama boleh merenungkan pada malam Natal ini. Mengenang kembali Kristus yang lahir ke dalam dunia untuk menebus kita. Dan di dalam pembahasan firman ini saya mau ajak kita melihat kembali kepada bagaimana Tuhan yang merancang, Tuhan yang memimpin, dan Tuhan yang memelihara segala sesuatunya. Sehingga apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, kelahiran Yesus Kristus, itu merupakan sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah sendiri dan bukan oleh tangan manusia. Dan itu semua sudah dicatat di dalam kitab suci secara jelas bagi diri kita, khususnya yang memiliki perjanjian baru. Tetapi yang memiliki perjanjian lama nanti kita akan lihat, mereka tidak di dalam kondisi yang se-clear dan sejelas diri kita pada waktu mereka memiliki kitab suci ya. Tapi sebelum kita membahas firman Tuhan, mari kita berdoa minta Tuhan boleh memimpin dan memberkati waktu kita berikut ini. Kami sungguh bersyukur Bapa untuk kasih setiamu dan karuniamu di dalam kehidupan kami, khususnya karunia untuk memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, diperdamaikan bersama dengan Allah yang suci dan kudus melalui Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang setia itu, dan karena belas kasih-Mu yang begitu limpah, maka Engkau tidak segan-segan mengutus anak tunggal-Mu Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib demi untuk menebus kami yang berdosa. Karena itu ya Bapa, kami ketika datang ke hadapan Kau pada sore hari ini, kami dengan suatu kerendahan hati dan juga kasih mohon Engkau boleh menyatakan kebenaran-Mu bagi kami. Sehingga ketika kami melihat kepada kebenaran-Mu, kami boleh dibawa untuk makin mengagumi akan keindahan yang Engkau kerjakan bagi kami yang berdosa ini di dalam Kristus, dan juga kemuliaan yang seharusnya kami berikan kepada Engkau di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang telah ditebus di dalam Yesus Kristus. Kami sungguh mohon belas kasih-Mu, pimpinan-Mu bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman pada sore hari ini. Dan kami juga memohon kiranya Engkau boleh menerangi pikiran dan hati semua kami yang hadir di tempat ini dengan kebenaran dari firman-Mu. Bawa kami untuk melihat setiap perkataan firman-Mu sebagai suatu perkataan kebenaran. Bawa kami untuk makin dibebaskan atau dimerdekakan dari belenggu-belenggu dosa dan upaya iblis untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Bawa kami untuk makin dekat dengan Tuhan. Bawa kami untuk makin mengagumi pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bawa kami untuk makin memiliki kehidupan yang diserahkan secara total kepada Engkau. Karena Engkau telah menyerahkan anak tunggal-Mu secara total bagi kehidupan kami yang berdosa ini. Sekali lagi kami mohon belas kasih-Mu dan Roh Kudus-Mu boleh memimpin semuanya ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudara, pada waktu kita melihat kepada kelahiran Yesus Kristus, maka kelahiran Yesus Kristus bukanlah sesuatu yang segamblang yang kita miliki saat ini. Khususnya bagi mereka yang ada di dalam perjanjian lama atau orang-orang kudus yang hidup pada zaman sebelum Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini. Dan bahkan ketika kita bicara tentang orang-orang di dalam perjanjian lama yang hidup sebelum Yesus Kristus lahir dalam dunia ini, meliputi siapa saja, maka tentunya pertama adalah umat Tuhan sendiri yang memiliki firman Tuhan. Tetapi juga yang menjadi hal yang menarik adalah Alkitab menyatakan bukan hanya umat Tuhan yang tidak bisa secara clear dan jelas melihat kepada kebenaran kitab suci, khususnya berkenaan tentang kelahiran Mesias dalam dunia ini, tetapi juga para nabi sendiri yang mendapatkan wahyu Tuhan secara langsung, mereka pun masih meraba-raba untuk melihat kepada kebenaran tentang Mesias
yang diwahyukan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara boleh buka dari 1 Petrus pasal yang 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat ke-11. Kita pada hari ini akan lihat beberapa ayat kitab suci untuk membicarakan tentang keajaiban kekal ini. Saya akan bacakan bagi kita semua 1 Petrus pasal 1 ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi pada waktu kita bicara dari perkataan Petrus ini, maka kita menemukan ketika Nabi di dalam perjanjian lama memberikan nubuatnya tentang Mesias. Mesias itu adalah yang diurapi. Di dalam bahasa Yunaninya adalah Kristus yang diurapi itu. Maka nabi-nabi sendiri ada di dalam kondisi yang bingung tentang kelahiran Mesias itu. Apa yang membuat mereka bingung tentang kelahiran Mesias itu? Ada dua hal yang menjadikan mereka bingung. Pertama adalah mereka ketika bicara tentang kedatangan Mesias, mereka berbicara tentang penderitaan yang akan dialami oleh Mesias. Tapi yang kedua adalah ketika mereka bicara tentang Mesias, mereka juga berbicara tentang kemuliaan yang menyusul. Kalau di sini dikatakan yang menyusul sesudah itu. Tetapi kalau saudara perhatikan di dalam perjanjian lama, maka kata menyusul itu tidak pernah muncul di dalam perjanjian lama. Dan biasanya nubuat tentang Mesias antara penderitaan dan kemuliaan kadang-kadang itu digabungkan, tetapi juga kadang-kadang itu dipisahkan. Dan tidak pernah Tuhan memberikan sebelumnya berkenaan dengan apa yang menjadi benang merah yang menghubungkan antara penderitaan dan kemuliaan yang dialami oleh Mesias itu. Itu sebabnya pada waktu kita melihat kepada Mesias dari kacamata orang-orang perjanjian lama dan nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka melihat nubuat yang ada di dalam perjanjian lama itu seperti sebuah teka-teki, sebuah bijaksana, sebuah misteri yang mereka tidak bisa pahami dan mereka berusaha meraba-raba untuk mengerti apa yang diwahyukan oleh Tuhan kepada diri mereka. Dan bahkan mungkin kalau saya pakai bahasa yang lebih ekstrim sedikit, mereka melihatnya sebagai suatu kontradiksi-kontradiksi yang ada di dalam perjanjian lama. Kenapa bisa begitu ya? Misalnya ambil contoh. Di satu sisi perjanjian lama dikatakan kalau Mesias itu adalah anak Daud. Tetapi di bagian lain dalam perjanjian lama dikatakan Mesias yang adalah anak Daud itu juga sekaligus tuan atas Daud. Bagaimana seorang yang merupakan cucu dari Daud bisa sekaligus menjadi tuan dari Raja Daud? Lalu kalau kita perhatikan lagi misalnya dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah seorang yang akan menderita. Dia akan dibawa ke dalam pembantaian seperti seekor domba yang keluh mulutnya, yang tidak bisa bicara. Lalu kemudian akan disembelih dan dikorbankan. Seperti domba-domba Paskah yang dikorbankan setiap tahunnya bagi orang-orang yang berdosa. Tetapi di sisi lain ada di dalam kitab suci yang menyatakan kalau Mesias itu adalah seorang yang tidak akan mengalami suatu penderitaan. Dia memiliki satu kemuliaan yang akan kekal sampai selama-lamanya. Pemerintahnya adalah pemerintahan yang duduk di atas tahta Daud. Dan ketika dia duduk di atas tahta Daud, maka dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Saudara bisa bayangkan gak? Satu sisi Mesias itu dikatakan sebagai seorang yang akan menderita, seorang yang akan mengalami kematian. Tetapi di sisi lain ketika dia datang, dia dikatakan sebagai seorang yang akan duduk di atas tahta Daud
dan akan memerintah sampai selama-lamanya. Kalau dia memerintah sampai selama-lamanya, bagaimana dia bisa memerintah kalau dia mengalami kematian? Jadi pada waktu mereka membaca perjanjian lama, mereka penuh dengan kebingungan, mereka penuh dengan satu teka-teki berkenaan dengan Mesias yang diwahyukan itu. Dan ada satu lagi, nanti kita akan lihat lebih jauh. Di satu sisi mereka melihat Mesias itu adalah anak manusia. Mesias itu adalah seorang yang lahir dari seorang perempuan. Tetapi di sisi lain ada ayat-ayat yang mengatakan kalau Mesias itu adalah seorang yang merupakan Allah sendiri, yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Bagaimana Allah dan manusia itu bisa bersatu? Yang tidak terbatas, bersatu dengan yang terbatas. Yang maha tahu bisa menjadi tidak maha tahu. Yang punya kemahakuasaan yang tidak pernah bisa lelah sama sekali, mendadak bisa harus istirahat dan makan. Saudara, itu adalah hal yang sangat misteri sekali di dalam perjanjian lama. Dan bahkan saya tadi katakan ini adalah sesuatu yang mungkin di pikiran orang-orang Yahudi sebagai hal yang sangat kontradiktif sekali, hal yang sangat bertolak belakang, yang bertentangan satu dengan yang lain, yang kalau kita tidak punya kerendahan hati untuk mau menerimanya sebagai wahyu Tuhan, mungkin kita sudah meninggalkan kebenaran yang Tuhan wahyukan bagi diri kita, tanpa punya satu kesabaran untuk menanti, meneliti, menyelidiki, dan menggumulkan kebenaran itu berdasarkan iman yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan diri kita. Makanya Petrus di dalam bagian ini mengatakan bahwa mereka sendiri menyelidiki dan meneliti apa yang Tuhan wahyukan di dalam hidup mereka. Saya percaya ini adalah satu prinsip yang bertolak belakang sekali dengan pengertian dari orang-orang Kristen pada saat ini kebanyakan. Saya pernah bertemu dengan satu orang dari satu gereja tertentu. Awal mula dia datang untuk belajar di dalam kelompok PA kami. Lalu pada waktu dia sudah belajar, dia mulai bingung, dia mulai terbuka seperti itu. Lalu dia mulai melihat ada perbedaan-perbedaan di dalam pengajaran yang dia terima dengan apa yang di dalam pengajaran di gereja ini dengan apa yang dia terima sebelumnya. Lalu dia kemudian mulai bertanya, pada waktu dia mulai menanyakan hal-hal yang menjadi perbedaan itu kepada pemimpin dia, maka keluar satu kalimat dari mulut pemimpin dia yang membuat saya sampai hari ini sangat marah sekali dan tidak bisa terima. Yaitu, ngapain sih kamu belajar? Kamu kan punya Roh Kudus. Kalau kamu punya Roh Kudus, kenapa kamu harus belajar di gereja itu? Kamu doa saja kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pengertian itu kepada kamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita punya prinsip itu, saya katakan ya, celakalah kita. Karena Alkitab sendiri mengajarkan, nabi-nabi yang punya Roh Kudus, yang memiliki wahyu Tuhan di dalam hidup mereka, yang menerima itu secara langsung di dalam hidup mereka dari Tuhan, ketika belajar wahyu Tuhan, mereka sendiri harus belajar. Mereka sendiri harus meneliti. Mereka sendiri harus membaca wahyu yang diberikan kepada nabi-nabi sebelum mereka. Dan mereka harus melihat maksud Tuhan itu seperti apa. Saya percaya ketika Tuhan memimpin kita sebagai orang Kristen, maka setiap orang Kristen mulai dari yang di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai kepada zaman kita adalah orang-orang yang memiliki Roh Kudus dalam hidup mereka yang dipimpin untuk mengerti firman Tuhan. Kalau kita mengabaikan pemahaman mereka yang mereka dapatkan dari Tuhan, yang mereka pelajari dengan keringat, dengan satu pengorbanan yang besar, maka kita menyangkali karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang Kristen sebelum kita ada di dalam dunia ini. Dan itu tidak bisa. Harus ada aspek belajar itu. Karena nabi pun, rasul pun mempelajari firman Tuhan seperti ketika kita mempelajari firman Tuhan. Cuma bedanya memang mungkin mereka mendapatkan wahyu Tuhan secara langsung di dalam kehidupan mereka, tetapi kita dipimpin oleh Roh Kudus melalui keseluruhan kitab suci yang sudah Tuhan wahyukan secara komplit bagi diri kita.
Nah, ada satu contoh di dalam perjanjian baru. Seorang yang merupakan nabi terakhir yang menyatakan pergumulan ini dan kesulitan ini di dalam hidupnya. Dan siapa dia? Yaitu Yohanes Pembaptis. Kalau saudara perhatikan di dalam Matius, Markus, Lukas di situ, maka saudara akan menemukan seorang yang lahir sebelum Yesus Kristus itu adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, kalau dia akan datang ke dalam dunia untuk membuka jalan bagi Mesias yang ada di belakang dia, yang di dalam Maliaki dikatakan dia adalah Allah sendiri yang akan datang ke dalam dunia ini. Dan itu sebabnya ketika kita membaca Alkitab, 6 bulan sebelum Maria mengandung Yesus Kristus, maka Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis dari Zakaria, lalu melahirkan anak itu ke dalam dunia ini. Dan ketika anak ini mulai tumbuh besar, maka dia kemudian mendapatkan panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, membuka jalan dan mempersiapkan jalan bagi kedatangan dari Mesias itu. Saudara boleh buka di dalam Lukas pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Lukas pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Saya baca dari ayat yang pertama ya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Jadi apa yang membuat Yohanes itu kemudian pergi melayani? Lalu kalau saudara baca di dalam ayat yang ketiga, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Pertanyaan adalah, apa yang mendorong Yohanes memberitakan firman ini? Jawabnya adalah berdasarkan ayat 2, dia mendapatkan panggilan Tuhan dan wahyu Tuhan untuk diberitakan kepada umat Israel. Beritanya apa? Bertobatlah, sebab Allah akan mengampuni dosamu. Tetapi saudara, kalau saudara baca lebih lanjut ke dalam ayat yang ke-7, maka saudara akan mendapatkan firman, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi pada waktu Yohanes Pembaptis memberitakan firman yang berasal dari Tuhan, maka firman itu memang mengandung panggilan untuk bertobat. Tetapi kenapa manusia harus bertobat? Kenapa manusia harus memberi dirinya dibaptiskan? Yohanes berkata, karena Allah yang akan datang itu adalah hakim. Karena Allah yang akan datang itu akan mengadili kamu. Karena Allah yang akan datang itu sudah menyiapkan kapaknya untuk menebang pohon yang tidak berbuah. Dan itu berarti kebinasaan. Hukuman kekal yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak bertobat dari dosa mereka. Pertanyaannya adalah, berita apa yang dikabarkan? Kasih, damai sejahtera, kemurahan, belas kasih yang Allah sediakan bagi manusia berdosa, atau penghakiman, murka Allah, pengadilan, dan kematian kekal bagi orang yang berdosa. Saya lihat yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis bukan kemurahan Tuhan. Yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis bukan
belas kasih Tuhan bagi manusia berdosa. Yang diberitakan Yohanes Pembaptis bukan sesuatu yang bicara tentang damai sejahtera, tetapi yang berkenaan tentang murka Tuhan yang akan datang kalau manusia tidak bertobat dari dosa mereka. Itu sebabnya kalau saudara komparasi dengan Matius pasal yang ke-11, pada waktu Yohanes Pembaptis ditangkap oleh si Herodes, karena dia pernah menegur Herodes yang merebut istri dari saudaranya. Ini tugas berat dari seorang hamba Tuhan ya. Kalau dia melihat ada sesuatu ketidakbenaran, dia harus menegur dengan segala konsekuensi yang harus dia hadapi. Termasuk orang yang petinggi sekalipun yang mungkin melihat ini adalah pekerjaan kurang ajar dari seorang manusia seperti itu. Tetapi dia tetap harus mengerjakan atas nama Tuhan karena Tuhan memerintahkan kepada diri dia untuk menyatakan kebenaran. Pada waktu dia ditangkap, dia dipenjarakan oleh Herodes ini. Maka dia mendapatkan satu berita yang sangat bertolak belakang sekali dengan berita yang dia kabarkan. Yaitu apa? Ternyata Yesus yang dia tunjuk sebagai anak domba Allah itu, dia datang tidak menyatakan kerajaan Daud. Dia datang tidak memberitakan penghakiman dari Tuhan Allah. Dia datang tidak menyatakan ada peperangan untuk mengalahkan musuh-musuh yang telah menganiaya orang-orang Israel atau menindas mereka di dalam perbudakan. Tetapi justru yang dia lakukan, pergi ke sana kemari berbuat baik kepada orang-orang yang sakit. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal yang ke-11, ada kebingungan di dalam diri Yohanes Pembaptis ketika mendengar tentang Yesus Kristus dan apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Karena dia nggak bisa menghadap Yesus Kristus sendiri, maka dia mengutus murid-muridnya untuk bertemu dengan Yesus dan bertanya satu hal yang penting sekali di ayat yang ketiga Matius 11. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi bagi Yohanes adalah, ini kok yang dilakukan oleh Yesus berbeda dengan apa yang dia beritakan. Yang saya beritakan itu bersumber dari Allah sendiri. Penghakiman, bukan damai sejahtera. Bukan kemurahan, bukan belas kasih yang dilakukan oleh Yesus Kristus dengan menyembuhkan orang sakit. Mengusir setan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu sebabnya ketika dia menemukan hal yang bertolak belakang itu, dia nggak bisa paham, dia nggak bisa mengerti. Lalu dia bertanya, kau betul nggak orangnya? Atau kami harus menantikan orang lain atau Mesias yang lain? Lalu jawab Yesus apa? Yesus menjawab, tidak menjawab iya, tidak juga menjawab tidak kepada Yohanes Pembaptis. Tetapi dia berkata, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ini jawaban bukan? Yohanes Pembaptis tahu kok Yesus melakukan mukjizat. Yohanes Pembaptis tahu kok Yesus menyembuhkan orang sakit. Yohanes Pembaptis tahu kok Yesus membangkitkan orang mati. Lalu jawaban Yesus ketika Yohanes bertanya, engkaukah orang yang kunantikan itu atau ada orang lain? Yang dia katakan sama dengan apa yang Yohanes tahu. Saudara, jawaban bukan? Kalau kita baca sepintas seperti ini, kelihatannya ini bukan suatu jawaban. Tapi kalau saudara lihat referensi dari perkataan Yesus Kristus di bagian bawah, ternyata itu merujuk kepada Yesaya 35 ayat 5 sampai yang ke-6 dan Yesaya 61 ayat 1. Itu berbicara ketika Mesias datang ke dalam dunia ini, dia akan lakukan semua yang Yesus Kristus lakukan. Jadi pada waktu Yesus Kristus datang dan ditanya oleh Yohanes Pembaptis, apakah engkau orangnya itu? Yesus berkata, silakan kamu buktikan sendiri apakah aku adalah Mesias itu atau tidak. Berdasarkan apa? Bukan berdasarkan pengalaman orang.
bukan berdasarkan subjektivitas seseorang, tetapi berdasarkan apa yang kitab suci nyatakan tentang Mesias. Nah, saudara, ini adalah prinsip yang sekali lagi saya ngomong, saya keluar banyak kata penting ya. Sangat penting sekali. Banyak dari kita ketika menguji kebenaran, kita menguji bukan berdasarkan firman Tuhan, tetapi kita menguji berdasarkan pengalaman yang kita alami sendiri. Saudara harus paham, pengalaman itu bisa salah. Pengalaman yang dialami oleh seseorang belum tentu dialami oleh orang yang lain. Ketika seseorang berkata Tuhan baik kepada diri dia dengan cara menyembuhkan dia dari sakit, memberkati dia di dalam usaha dia, itu bukan sesuatu yang mungkin dialami oleh orang lain. Yang dialami oleh orang lain mungkin adalah suatu penderitaan, suatu penyakit yang gak kunjung sembuh, tetapi dia memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Mazmur 88 itu menjadi salah satu contoh dari sebuah mazmur orang yang begitu beriman kepada Tuhan. Tetapi sampai akhir dari mazmur itu sama sekali tidak ada pengharapan yang menyatakan kalau ada perubahan yang terjadi di dalam kehidupan dia. Akhir mazmur tetap menyatakan dia ada di dalam penderitaan yang begitu hebat di dalam hidup dia. Tidak seperti mazmur-mazmur yang lain yang menyatakan ada pengharapan kembali kepada Tuhan. Ada iman. Dan ada suatu perubahan hidup di dalam diri mereka. Termasuk Mazmur 73. Dia berkata, walaupun tubuhku habis lenyap, tetapi bagianku yang paling indah, yang paling baik, itu adalah Tuhan sendiri. Itu iman. Saya percaya iman itu yang membuat kita bisa melewati keadaan yang sulit di dalam hidup kita. Iman itu membuat kita memiliki satu keberanian untuk melangkah maju walaupun kita tidak melihat ada suatu pengharapan dan terang di dalam kondisi yang kita alami dalam hidup kita. Karena mata kita itu tertuju kepada Tuhan dan bukan kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Saudara masih ingat khotbah saya minggu yang lalu yang berkata bahwa di dalam syarat pekerjaan Tuhan atau kerajaan Tuhan, yang kedua adalah Tuhan bekerja di dalam kondisi-kondisi yang ada di luar dari kendali kita. Untuk apa? Supaya kita belajar beriman kepada Dia, supaya kita belajar lebih mengenal Dia di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang saya percaya bisa diberikan atau bertumbuh di dalam kondisi yang baik, yang aman, yang tidak ada kesulitan. Tetapi di dalam bijaksana Tuhan yang paling baik itu adalah melalui kesulitan. Melalui keadaan di mana kita tidak bisa berpijak dengan satu dasar yang kokoh di atas kaki kita atau di bawah kaki kita. Dari situ kita baru melihat, saya punya iman tidak? Saya punya pengharapan tidak di dalam Tuhan? Jangan-jangan selama ini saya berkata saya orang beriman, tetapi ketika Tuhan goyang sedikit hidup kita, kita sudah panik nggak karuan, ketakutan nggak karuan, yang hanya membuktikan kalau kita tidak punya iman kepada Tuhan. Saudara, Tuhan bisa menggunakan cara-cara seperti itu. Bukan pengalaman yang Tuhan bisa gunakan pengalaman. Tetapi dasar daripada kehidupan kita, kebenaran kita, itu bukan pengalaman. Tetapi firman Tuhan. Pengalaman bisa salah, perasaan bisa salah, pikiran bisa salah. Tetapi firman Tuhan gak bisa salah. Waktu kita menemukan ada satu kontradiksi antara pikiran kita, pengalaman kita, pengertian kita dengan firman Tuhan, saudara harus dengan kerendahan hati menundukkan diri dan berkata, saya ini hanya seorang ciptaan, saya ini adalah seorang yang terbatas di dalam pemikiran saya, kemampuan berpikir dan logika saya, dan pengalaman saya, dan saya harus menerima apa yang Tuhan katakan sebagai suatu kebenaran yang mutlak, yang gak bisa ditawar sama sekali. Walaupun saya belum bisa mengerti sepenuhnya apa yang Tuhan katakan berkenaan dengan firman-Nya
dengan apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Makanya kalau saudara baca di dalam ayat yang ke-6 tadi, Matius pasal yang ke-11, di situ Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kenapa dia berkata seperti ini kepada Yohanes Pembaptis? Karena dia tahu seorang yang melihat ada perbedaan prinsip dalam hidup dia, biasanya akan menjadi kecewa, kemungkinan besar kecewa dan mundur. Karena dia sudah terlebih dahulu mengambil satu kesimpulan tentang apa yang dilihat dia, tentang orang yang dia mungkin sebelumnya sanjung, sebelumnya dia hormati itu. Tetapi karena ada suatu perbedaan prinsip atau pengajaran yang bertolak belakang dengan apa yang dia pahami, dia langsung tidak bisa menerima dan langsung mencap orang itu salah, orang itu sesat, atau orang itu bidat. Saudara, bayangkan ya, kalau Yohanes berkata kepada Yesus, engkau pasti bukan Mesias. Karena apa yang engkau lakukan bertolak belakang dengan berita yang aku terima dari Tuhan sendiri. Kira-kira akan terjadi apa? Saya yakin Yohanes akan menjadi orang yang paling menyedihkan sekali. Karena seorang nabi Tuhan menyangkali Tuhan yang dia beritakan sendiri. Yohanes ada kesulitan ini. Dan kalau saudara mau bandingkan lagi, ini adalah satu kesulitan yang Yesus sendiri katakan bagi kita ya. Saudara boleh buka Matius pasal ke-13. Ini adalah kesulitan yang dialami oleh para nabi. Orang benar yang hidup sebelum diri kita. Tadi kan kata rasul ya. Ini tadi kata pengalaman dari Yohanes. Tapi ini adalah perkataan Yesus Kristus sendiri. Matius 13. Ayat 16 dan ayat 17. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Saudara, artinya apa? Sesuai nggak dengan perkataan 1 Petrus tadi? Nabi-nabi perjanjian lama meneliti. Mereka nggak paham, mereka ingin tahu. Tetapi mereka tidak mendapatkan kejelasan tentang Mesias itu. Karena memang Tuhan belum bukakan pengertian itu bagi diri mereka. Dan Yesus Kristus sendiri mengkonfirmasi kebenaran itu dan berkata, engkau adalah orang yang berbahagia. Siapa orang berbahagia? Kita yang memiliki Alkitab secara komplit. Para rasul yang melihat sendiri Yesus Kristus di hadapan mata mereka sebagai saksi Tuhan. Mereka mendapatkan satu kebahagiaan untuk melihat Yesus melakukan mukjizat, Yesus melakukan tanda-tanda, dan Yesus mengajarkan kebenaran tentang diri dia yang dikatakan di dalam perjanjian lama oleh para nabi. Yang para nabi sendiri ingin tahu itu tapi nggak pernah bisa mengerti sepenuhnya. Dan mereka ingin melihat Mesias tapi tidak pernah bisa melihat Mesias. Nabi yang paling berbahagia itu adalah Yohanes Pembaptis. Makanya dikatakan dari antara semua yang lahir dari rahim perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Tetapi yang paling besar itu lebih kecil dari mereka yang paling kecil di dalam kerajaan Allah. Karena Yohanes Pembaptis yang melihat dengan mata dia, Yesus Kristus, lahir dalam dunia, tetap tidak diberi kesempatan untuk sepenuhnya mengerti karya penebusan yang Allah rencanakan di dalam Yesus Kristus. Karena dia mati sebelum Yesus mati. Dia mati sebelum Yesus bangkit dari kematian. Para rasul melihat semua kebenaran itu digenapkan di dalam diri Yesus Kristus. Jadi pada waktu kita melihat kepada nubuat di dalam perjanjian lama, kita berbeda dari para nabi. Karena apa? Kita punya perjanjian baru. Kita diberikan satu pemahaman yang sudah lengkap berkenaan dengan Mesias yang tidak dimiliki oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Mereka masih melihatnya sebagai satu teka-teki, mereka melihatnya sebagai satu hal yang saling kontradiktif satu sama lain sepertinya.
tetapi sebenarnya bukan kontradiktif, melainkan paradoks. Hal yang kelihatannya salah, tetapi sebenarnya benar. Salah kenapa? Karena kita tidak mampu memahami dan mensinkronkan kebenaran itu. Saudara, ketika membaca Perjanjian Baru, saya yakin kita juga mengalami hal-hal yang serupa itu di dalam hidup kita. Seperti halnya para nabi di dalam Perjanjian Lama yang berusaha mengerti semua wahyu Tuhan tetapi tidak sanggup mengertinya, dan mengerti Mesias tetapi tidak sanggup mengertinya. Kita pun ada kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita untuk mengerti Perjanjian Baru yang seringkali bagi kita itu adalah kontradiktif. Ambil contoh ya, kalau saudara baca Matius pasal 5 tentang khotbah di bukit, kira-kira bisa diterapkan enggak? Siapa yang mau kasih pipi satunya ditampar orang? Kalau orang menampar pipi satu. Siapa yang mau ketika seorang meminta bajumu, jubahmu, kau kasih lebih daripada itu? Siapa yang mau kalau orang meminta kamu untuk membawa bebannya, berjalan 1 kilometer, lalu Tuhan berkata, temani dia sampai 2 kilometer. Ada yang mau? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kecuali terpaksa ya. Itu sebabnya ada penafsir yang mengatakan Matius 5 itu sesuatu yang gak mungkin bisa dilakukan di dalam dunia ini. Tetapi itu adalah prinsip yang nanti baru akan ada kalau kita bertemu dengan Kristus. Seolah-olah ada bagian dari kitab suci yang tidak relevan dalam kehidupan kita saat ini. Tapi saya katakan Matius 5 justru menjadi ciri dari orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Kalau orang itu mengaku ada di dalam kerajaan Allah, orang itu mengaku dirinya Kristen tetapi dia tidak memiliki ciri seperti yang dikatakan dalam Matius pasal yang kelima, dia bukan orang Kristen. Dia bukan orang yang ada di dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan sudah memberikan kemampuan itu bagi kita untuk menjalankannya. 1 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Dan Yesus Kristus sendiri, saudara jangan ngomong dia adalah Allah maka dia mampu melakukan itu ya. Saudara, Alkitab seringkali berkata, dia adalah Yesus. Yesus mengalami ini. Yesus mengalami itu yang menunjukkan sisi kemanusiaannya. Ketika dia hidup dalam dunia ini, dia bisa menerapkan secara persis apa yang dia ajarkan di dalam hidup dia. Makanya orang-orang Yahudi ketika mendengar pengajaran Yesus Kristus, mereka berkata ini orang berbeda dengan yang lain. Dia mengajar dengan kuasa, tidak seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena dia menghidupi apa yang dia ajarkan. Dia menghidupi Matius pasal yang kelima. Semua yang dikatakannya kita bisa temukan di dalam diri Yesus Kristus. Kecuali satu, dia tidak berdosa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi ada hal-hal yang kita harus terima dengan satu kerendahan hati. Satu pengakuan kalau kita itu terbatas. Kita itu hanya ciptaan saja. Dan kalau kita terlalu cepat mengambil kesimpulan dan kecewa karena hal-hal yang kita tidak mengerti itu, maka yang rugi bukan Tuhan, yang rugi bukan gereja, yang rugi adalah diri kita sendiri. Karena Tuhan tidak pernah, saya kasih kalimat yang shock ya. Tuhan tidak pernah butuh kita. Kisah Rasul pasal 17. Tuhan tidak pernah butuh kita. Yang perlu Tuhan itu adalah kita, bukan Tuhan butuh kita. Dan sebagai ciptaan, kita perlu merendahkan diri untuk mengakui kebenaran ini dalam hidup kita. Dosa itu selalu membuat kita merasa kita tidak butuh Tuhan. Dosa itu membuat kita merasa prinsip kita lebih bijaksana dan lebih baik dari prinsip Tuhan. Dosa membuat kita bisa menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri, padahal kita adalah seorang yang membutuhkan Tuhan dan dicipta oleh Tuhan dalam hidup kita.
Dan sayangnya atau ironisnya, banyak sekali orang Kristen yang berkata, saya memiliki Tuhan, tetapi prinsip hidup dia adalah orang ateis yang tidak percaya Tuhan. Yang tidak menyatakan dia berjalan di dalam iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan terlalu cepat ambil kesimpulan. Belajar, bertumbuh, mengenal Tuhan dari firman-Nya. Belajar menerapkan firman itu. Lalu ketika kita belajar, kita baru mengerti bahwa apa yang Tuhan katakan itu benar atau tidak. Makanya ada perumpamaan, kalau engkau mau membangun rumah jangan membangun di atas pasir, tetapi bangunlah di atas batu karang. Adalah mengartikan orang yang mendengar dan melakukan itu adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Saudara, Yesus juga pernah berkata, kalau engkau tidak mau menerima apa yang aku katakan, paling tidak engkau coba lakukan deh apa yang aku katakan. Baru engkau akan tahu apakah aku katakan itu bersumber dari Tuhan atau dari manusia. Jangan jadi orang Kristen gak bisa cuma menganalisa, mendengar, memikirkan, menganalisa lalu menyimpulkan. Ini gak bisa. Jalani dulu, buktikan dulu. Baru saudara bisa jawab prinsip itu bisa dijalankan atau tidak. Jadi saya percaya kalau kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, kita akan menjadi seorang yang dikatakan oleh Tuhan Yesus suatu teguran yang sebenarnya juga peringatan yang ditujukan kepada Yohanes Pembaptis, tetapi sekaligus bisa menjadi peringatan yang ditujukan bagi diri kita. Kita terlalu cepat mengambil kesimpulan atau tidak. Kalau terlalu cepat, kita akan kecewa. Karena apa? Karena kita tidak menemukan kebenaran. Tuhan tidak rugi apa-apa. Dia tetap Tuhan, kerajaannya tetap milik Dia. Yang ada adalah kita mungkin tidak ada di dalam situ. Kita sudah diberi kebenaran, tetapi kita mengeraskan hati kita untuk mau menerima. Yang rugi adalah diri kita. Saudara, nah dari dasar ini, saya akan masuk dan mengajak kita untuk melihat kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang perjanjian lama dan nabi-nabi dalam perjanjian lama ketika mereka melihat kepada nubuat yang Tuhan sampaikan berkenaan dengan Mesias atau Yesus Kristus. Yang pertama adalah kesulitan berkenaan tentang kealahan dan kemanusiaan dari Mesias itu. Saudara, pada waktu kita bicara Mesias itu adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dasarnya dari mana? Saya percaya dasar yang penting itu ada di dalam Injil Lukas yang berbicara ketika Maria dihampiri oleh malaikat. Malaikat berkata kepada Maria bahwa engkau akan mengandung Maria, engkau akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, bukan sumber berkat tetapi orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan berkat itu adalah dia ketika hidup sebagai seorang perempuan muda yang belum mengenal laki-laki, seorang perawan, dia akan mengandung seorang anak di dalam rahimnya yang disebut sebagai anak Allah, Mesias, Immanuel, dan seorang raja yang akan duduk di atas pemerintahan dari kerajaan Daud. Dan kelahiran dari seorang perawan itu bukan menyatakan bahwa Maria suci, bahwa Maria adalah seorang ibu dari Tuhan, tetapi itu mau menunjukkan kalau anak yang dilahirkan oleh Maria itu bukan hasil dari persetubuhan laki-laki dan perempuan, yang berarti anak itu bukan manusia seperti diri kita. Saya waktu ngomong bukan manusia seperti diri kita, bukan berarti dia adalah manusia super. Dia adalah manusia seperti diri kita, tetapi dia bukan hanya manusia 100%, melainkan ada Allah 100% di dalam diri dia juga. Karena Alkitab berkata bahwa anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Kalau itu adalah dari Roh Kudus, maka berarti anak itu bukan dari hasil pernikahan laki-laki dan perempuan. Kalau bukan dari hasil pernikahan laki-laki perempuan, dari mana? Dari Tuhan yang inkarnasi menjadi manusia. Jadi Lukas menyatakan bayi itu adalah Allah. Bayi itu adalah Immanuel, Allah beserta dengan diri kita. Tetapi saudara,
kebenaran itu ternyata di dalam kitab suci bukan dimulai di dalam Lukas, melainkan dimulai dari Yesaya. Yesaya itu adalah satu kitab yang ditulis 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini. Saudara bisa lihat itu di dalam Yesaya pasal yang ke-7 dan juga di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Kita buka ya. Yesaya pasal yang ke-7. Ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara kalau baca bagian ini mungkin kita pikir apa istimewanya. Seorang perempuan muda mengandung dan melahirkan seorang anak yang disebut dengan Immanuel. Immanuel itu nama yang mungkin biasa seperti nama Yesus yang begitu banyak di tengah-tengah orang-orang Yahudi, atau nama rohani lainnya yang mengandung pengertian Allah beserta begitu, atau Allah memberkati, atau seorang yang berkaitan dengan Tuhan Allah. Tapi saudara, kalau saudara teliti lebih jauh, istilah perempuan muda dalam bahasa Ibrani Alma itu selalu berbicara tentang perempuan yang masih perawan. Bukan perempuan muda. Perempuan muda bisa menikah, bisa punya anak. Tetapi kalau perawan, itu berarti tidak ada kemungkinan untuk dia bisa melahirkan anak. Tetapi di sini dikatakan dia melahirkan anak yang disebut Immanuel. Saudara boleh bandingkan dengan Yesaya pasal yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, waktu kita baca sebab seorang anak telah dilahirkan atau telah lahir untuk kita, ini mau berkata bahwa anak itu adalah manusia. Karena ada kelahiran yang harus dialami oleh anak itu. Ada permulaan di dalam kehidupannya di dalam dunia ini. Seperti semua manusia yang lain yang ada dalam dunia ini melalui kelahiran dari mamanya. Itu namanya seorang anak telah lahir bagi kita. Tetapi saudara, pada waktu kita baca seorang putra telah diberikan untuk kita. Putra di sini bukan sebagai istilahnya apa? Sinonim ya. Beda kata sama arti. Bukan bicara anak. Bahasa Jawa kalau ngomong putra itu anak kan. Tetapi di bagian ini pengertiannya bukan anak manusia. Kok bisa ya? Bahkan pengertiannya adalah anak ini diberikan, berarti anak ini seolah-olah sesuatu keberadaan yang sudah ada sebelum dia ada di dalam dunia ini, lahir sebagai seorang manusia. Kesimpulan dari mana? Bagian berikut dari ayat yang pasal 5. Ayat yang kelima tadi. Putra itu ternyata adalah seorang yang memiliki lambang pemerintahan di atas bahunya. Dia adalah seorang yang namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi putra yang diberikan ternyata adalah Bapa. Bapa yang kekal. Putra yang diberikan ternyata adalah penasihat ajaib. Penasihat ajaib kalau saudara komparasi dalam perjanjian lama itu merujuk kepada Allah yang memiliki bijaksana yang tidak ada tandingannya di dalam dunia ini, dan dengan kebijaksanaannya yang luar biasa itu yang tidak ada tandingannya sama sekali, yang sempurna itu, dia adalah seorang yang memiliki hak kuasa untuk memerintah dunia yang dia cipta. Itu penasihat ajaib. Dia adalah Raja damai. Selain dari Allah yang perkasa itu. Jadi di dalam perjanjian lama sendiri 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir dalam dunia sudah diwahyukan kalau anak itu adalah manusia tetapi juga sekaligus Allah yang sejati yang akan datang ke dalam dunia ini. Yang digenapi di dalam Lukas pasal 1. Dia lahir dari seorang perempuan muda, perempuan yang belum memiliki suami,
dan belum bersetubuh dengan seorang laki-laki. Tapi kalau saudara mau teliti lebih jauh, saudara akan menemukan jauh-jauh hari sebelum 700 tahun itu, Tuhan juga sebenarnya pernah berbicara tentang Mesias itu yang adalah manusia sekaligus juga adalah Allah. Contohnya, bahkan di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan janji kepada Hawa bahwa keturunanmu yang satu-satunya itu, laki-laki itu akan meremukkan kepala ular dan ular itu akan meremukkan tumit daripada anak laki-lakimu itu. Anak itu dari mana? Lahir dari Maria. Maria? Lahir dari Hawa. Ya, lahir dari Hawa. Seorang perempuan yang punya suami Adam. Berarti anak itu pasti seorang manusia. Lalu kalau saudara baca dari kitab Daniel, Daniel berkata ketika dia melihat nubuat, dia melihat ada seorang anak manusia yang datang. Tetapi kalau saudara baca Mazmur pasal yang kedua, saudara akan menemukan dia adalah Allah. Buka Mazmur pasal yang kedua ya. Mazmur pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Atau saya baca dari ayat yang ke-4. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-ngolok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ini bicara tentang Mesias. Lalu ayat yang ke-7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Yang bicara anakku itu siapa? Yang bicara anakku itu siapa? Siapa? Tuhan kan? Bicara kepada siapa? Kepada anaknya ya. Anaknya itu diperanakan dari siapa? Dari Tuhan. Saudara waktu baca ayat ini jangan berpikir bahwa ya mungkin saudara bisa mengerti ya, karena Alkitab berkata dia adalah dilahirkan dari Bapa. Saudara jangan berpikir mamanya siapa ya. Karena dia adalah Allah. Tetapi saudara juga boleh berpikir seperti ini. Yang namanya melahirkan itu mau menunjukkan anak dan bapa punya esensi yang sama. Kalau bapaknya adalah Allah, anaknya pasti Allah. Kalau saya manusia, saya melahirkan anak saya juga pasti manusia. Yang setara dengan diri saya, walaupun usianya lebih kecil dan lebih muda dari diri saya. Anak saya yang pasti paling kecil itu yang baru berusia mau 3 tahun itu, walaupun masih kecil, belum mengerti apa-apa sepertinya. Tetapi dia harus diperlakukan sama dengan orang memperlakukan papanya sebagai seorang manusia. Itu namanya sama derajat, sama-sama manusia. Yesus atau anak Allah, pribadi kedua dari Allah itu dilahirkan dari Bapa. Itu mau menunjukkan kalau anak itu memiliki natur atau esensi yang sama dengan papanya. Kalau bapaknya adalah Allah, dia adalah Allah. Makanya kalau saudara baca di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga, saudara akan menemukan kalau Yesus Kristus itu adalah karakter Allah. Arti karakter itu berarti dia mencerminkan persis segala sesuatu yang ada pada diri Allah. Itu ada pada diri dia. Itu Yesus Kristus. Jadi di dalam perjanjian lama, jauh sebelum Yesaya menulis bahwa anak itu akan lahir dari seorang perawat, Alkitab sudah menyatakan Mesias itu anak Allah. Tetapi Mesias itu juga adalah anak manusia yang lahir di dalam dunia ini. Saudara, nubuat tentang Mesias itu bukan cuma 1-2 nubuat ya. Tetapi nubuat tentang Mesias itu ada 330 nubuat di dalam perjanjian lama. Orang sering ngomong 300 lebih nubuat. Dan semuanya digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Ini contoh pertama ya. Mesias siapa? Perjanjian lama berkata dia adalah Allah dan dia adalah manusia.
Gimana cara sinkronkannya? Saya yakin sulit untuk dilakukan. Karena dalam pikiran kita Allah bukan manusia, manusia bukan Allah. Pencipta bukan ciptaan, ciptaan bukan pencipta. Bagaimana pencipta dan ciptaan ini bisa bergabung satu di dalam pribadi yang namanya Yesus Kristus. Tapi inilah karya Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Pada waktu para rasul itu berbicara, Petrus berbicara kepada Cornelius. Dia berkata seperti ini, Cornelius, apa yang kami beritakan kepada kamu, itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami sebagai saksi dari Kristus. Saksi artinya adalah seorang yang melihat dengan matanya, merasakan dengan indranya, dan mengalami apa yang peristiwa yang pernah ada di dalam kehidupan dia. Itu namanya saksi. Jadi pada waktu kita bilang gimana caranya Allah jadi manusia, Allah 100% manusia 100%. Nggak masuk akal. Betul nggak masuk akal. Persoalannya adalah akal kita terbatas. Yang kita perlu lebih tahu adalah Yesus itu pernah nggak ada di dalam dunia ini. Sejarah mencatat dia pernah ada. Yang namanya seorang yang punya kuasa yang begitu besar. Seorang yang tahu segala sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Seorang yang alam semesta tunduk kepada dia. Ada nggak di dalam dunia ini? Pernah tidak ada? Jawabnya pernah. Seorang yang ternyata juga selain punya kuasa sebesar itu bisa butuh makan. Kalau nggak makan mati begitu. Puasa 40 hari. Di dalam Injil Matius dan itu dikatakan bahwa dia begitu lemah sekali setelah mengalami 40 hari pencobaan itu. Markus juga bicara seperti itu. Dan malaikat harus melayani diri dia. Itu bicara tentang kelemahan yang sudah diakibatkan tidak makan selama 40 hari. Ada yang ngomong tidak minum selama 40 hari. Kalau diteruskan mungkin dia bisa mati. Kok bisa ya? Orang ini ya wajar kan kalau dia mati ya, manusia. Tapi kok bisa ya, yang bisa mati itu sekaligus yang tidak bisa mati. Yang bisa lelah itu sekaligus nggak bisa lelah. Yang perlu tidur itu sekaligus tidak perlu tidur sama sekali. Yang tidak tahu segala sesuatu itu sekaligus tahu segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Nggak masuk akal, enggak. Tapi masalahnya adalah dia pernah ada di dalam dunia ini. Dan para saksi mengatakan dia pernah ada di dalam dunia ini. Saudara, ini adalah satu kebenaran yang saudara nggak bisa sangkal. Dan ini juga menjadi satu kebenaran yang sangat penting yang saudara harus terima. Bahwa Yesus Kristus bukan one among the others. Iman Kristen bukan one among the others. Maksud saya adalah waktu saya masih remaja, saya punya pemahaman seperti ini. Apa ya keunikan iman Kristen ya? Saya suka tanya kepada pendeta, saya suka tanya kepada saudara-saudara saya yang Kristen. Lalu mereka berkata, iman Kristen itu punya keunikan. Karena di dalam iman Kristen disediakan jalan tol menuju sorga. Tetapi agama yang lain pun juga menuju ke sorga. Cuma bedanya adalah mereka tidak melalui jalan tol. Mungkin kalau saudara mau bayangkan lari sprint sama lari halang rintang kayak gitu ya. Kalau agama ada halang rintangnya, mereka harus lompat sana lompat sini, harus ada jatuhnya seperti itu. Tetapi ujungnya juga finish, masuk ke dalam sorga. Iman Kristen lari langsung tanpa ada halangan, langsung masuk sorga. Melalui siapa? Yesus Kristus. Tapi tujuannya semuanya adalah menuju kepada sorga. Waktu saya masih remaja saya berpikir itu benar. Dan itu berarti agama Kristen atau iman Kristen itu adalah satu dari antara semua agama yang lain yang sama-sama benar, yang mengajarkan menuju ke surga. Hanya keunikannya adalah ini jalan tol, yang lain itu bukan. Tetapi makin saya merenungkan, ketika saya mengenal kitab suci, makin saya mendalami dan menyadari bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah menjadi manusia yang pernah ada di dalam dunia ini. Para saksi mata itu melihat ada 500 saksi mata yang membuktikan Yesus pernah ada dalam dunia ini, bukan 1-2 orang. Itu berarti
Yesus adalah satu-satunya, bukan one among the others. Itu berarti ketika saudara baca ini, saudara mendengar tentang Injil Kristus, saudara membaca perkataan Kristus berkenaan tentang tujuan dia datang untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dan dia berkata, di luar aku tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa. Itu menunjukkan eksklusivitas dari iman Kristen yang tidak bisa ditandingi oleh yang lain. Karena yang lain tidak pernah bisa membawa kita ke sorga. Hanya iman Kristen, hanya melalui Yesus Kristus. Karena sejarah membuktikan dia pernah ada, dia pernah lahir, dan dia datang untuk menyelamatkan semua kita yang berdosa. Karena dia menyediakan jalan itu. Kalau andai kata ada jalan yang lain, ngapain dia harus datang ke dalam dunia? Enggak masuk logika. Kalau dia harus datang ke dalam dunia dan rancangannya Alkitab katakan dimulai sejak dari dalam kekekalan. Efesus 1 ayat yang keempat, 1 Petrus 1 ayat yang ke-20 bicara Yesus dirancangkan datang menebus manusia sejak dari langit dan bumi sebelum diciptakan. Itu berarti enggak ada kemungkinan lain. Hanya Allah dan manusia sejati yang harus datang untuk menyelamatkan kita. Dan kalau kita tidak mau menerima fakta sejarah historis yang menyatakan bahwa dia memang pernah datang untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, dan kita tidak mau menerima kesaksian dari kitab suci berkenaan tentang Yesus Kristus, kita adalah orang yang celaka. Kita adalah orang yang akan dirugikan. Dan kita adalah orang yang akan menjadi kecewa. Karena kita menolak kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran sejati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, berita Natal itu adalah satu berita yang berbicara tentang Kristus yang datang untuk menyelamatkan kita berdosa. Dan tidak ada jalan lain untuk keselamatan itu. Saudara jangan lihat berita Natal itu penuh dengan kemeriahan. Saudara jangan lihat berita Natal itu sebagai satu tradisi semata. Saya waktu nonton lihat YouTube-nya anak-anak kayak gitu. Anak saya kan lihat YouTube kadang-kadang. Waktu dia nonton ada cerita tentang Christmas. Lalu Christmas itu apa? Oh, Christmas itu bicara tentang carol, nyanyian. Christmas itu bicara tentang pohon Natal yang dihiasi. Natal itu bicara tentang kaos kaki Santa. Natal itu bicara tentang manusia salju. Itu di luar negeri punya itu ya berita ya. Natal itu bicara tentang Santa Claus yang datang untuk melakukan kebaikan dan memberi hadiah kepada manusia. Natal itu bicara tentang kado-kado yang kita terima dari orang tua kita atau dari gereja. Saya bersyukur di dalam gereja Reform tiap kali Natal nggak bagi kado. Saya percaya itu patong ubah tradisi yang ada di dalam gereja sangat drastis sekali ya. Karena realitanya adalah bukan di situ Natal. Saudara bahagia bukan karena saudara terima kado, harusnya. Bukan karena saudara dapat baju yang baru. Bukan dapat kemeriahan penampilan dari gereja dengan segala hal yang ditampilkan, drama dan cerita-cerita yang menarik. Tetapi kebahagiaan saudara harusnya adalah dari apakah Kristus lahir di dalam hatimu atau tidak. Apakah engkau menerima kado itu, kado Yesus Kristus yang datang untuk menyelamatkan hidupmu dari dosa dan kematian kekal atau tidak. Itu Natal yang sesungguhnya. Dan saudara menerimanya dengan iman atau tidak. Karena ini adalah satu rancangan Tuhan sejak di dalam kekekalan bagi kita yang berdosa ini. Saudara, kalau saudara mau teruskan tentang keajaiban kekal Allah, saya banyak sekali bisa bicara tentang poin itu. Tapi saya pikir ini adalah satu hal yang kita perlu renungkan baik-baik sebagai orang Kristen ketika kita masuk ke dalam hari Natal. Bukan banyak lah ya. Ada sebagian orang Kristen yang muncul kalau pohon Natal muncul, menghilang kalau pohon Natal menghilang. Saudara, itu bukan orang Kristen ya. Kristen itu adalah seorang yang mensyukuri
penebusan Kristus dalam hidup dia. Mengakui tanpa keajaiban yang Tuhan sediakan bagi diri dia dan kerjakan bagi diri dia, dia nggak mungkin menjadi seorang Kristen. Persoalan orang Kristen seringkali adalah kurang komitmen bagi Tuhan. Dan kenapa kurang komitmen? Karena dia tidak sungguh-sungguh mengerti makna daripada kelahiran Kristus dalam dunia, penderitaan dia, dan kematian dia di atas kayu salib. Sekali lagi saya ngomong ya, haruskah dia menyelamatkan kita? Mungkin kita ngomong harus. Tetapi berkewajibankah dia untuk menyelamatkan kita? Alkitab bilang tidak pernah berkewajiban. Itu sebabnya dia sediakan neraka. Itu sebabnya dia abaikan orang-orang. Saya pakai istilah abaikan walaupun hatinya penuh dengan kesedihan ya. Waktu orang kaya datang kepada dia lalu bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan ketika Yesus berkata, jual seluruh harta milikmu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Dia pergi meninggalkan Yesus Kristus, lalu Yesus Kristus memandang dia dengan satu perasaan sedih dan kasihan begitu. Tetapi di dalam kedaulatan Allah, Tuhan sudah menetapkan ada orang-orang yang tidak pernah mendengar, tidak pernah percaya kepada Kristus ketika mereka mendengar Injil Tuhan. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena hatinya yang berdosa, yang dikeraskan di hadapan Tuhan untuk menolak Yesus Kristus. Saudara, Tuhan tidak rugi. Tuhan tetap diuntungkan. Jangan bayangkan Tuhan kita itu seperti agama-agama di mana Tuhannya membutuhkan manusia. Jangan bayangkan Tuhan itu seperti dewa-dewa politeisme yang mencipta manusia demi untuk menyembah mereka dan melayani mereka supaya mereka punya suatu kehidupan yang lebih layak dan lebih baik lagi. Tuhan kita mencipta kita bukan untuk itu. Dia tetap Tuhan yang mulia tanpa ada manusia. Dia tetap adalah Allah yang penuh kasih tanpa ada manusia dan semua ciptaan yang lain. Tetapi dia mencipta kita supaya kita berbagian di dalam suatu kehidupan yang mempermuliakan dia sampai selama-lamanya. Itu nilai hidup orang Kristen. Dan demi untuk itu, dia juga rela untuk meninggalkan segala kemuliaannya di dalam kekekalan untuk menjadi sama seperti ciptaannya, bahkan lebih rendah daripada ciptaannya dengan mati di atas kayu salib. Supaya kita yang rendah itu yang seharusnya dibinasakan, diangkat derajatnya menjadi anak-anak Allah. Saudara, seberapa paham pengertian ini? Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengerti makna penebusan Kristus, kita akan berkata seperti Paulus berkata, hidupku bukan milikku lagi, tetapi milik Kristus. Karena Kristus sudah membeli saya secara lunas, dan sekarang karena saya adalah milik Kristus, maka seluruh hidup saya harus saya persembahkan kepada Kristus. Saudara ingat, Natal itu bicara tentang penebusan. Kalau Natal itu berbicara tentang penebusan dan Alkitab ini bicara tentang penebusan. Padahal seluruh langit dan bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Dan kalau kita mau menuliskan semua yang dikerjakan oleh Tuhan, menurut Yohanes di dalam Injil Yohanes, tidak mungkin ada satu kitab pun yang bisa menampung semua karya Tuhan itu di dalam dunia ini. Pak Tong menafsirkan, itu bukan hanya bicara tentang karya penebusan, tetapi itu bicara tentang semua hal berkenaan dengan kebenaran ciptaan yang ada di dalam dunia ini yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dari alam semesta, berapa banyak galaksi yang ada, lalu apa yang menjadi hukum yang mengatur galaksi itu. Kenapa di dunia ini bisa ada satu siklus yang misalnya air bersih selalu ada, filternya dari mana. Semuanya kalau mau dibicarakan, maka tidak ada satu kitab pun dalam dunia ini yang bisa menampung semua karya dari Yesus Kristus. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan hanya berikan
tentang keselamatan. Kenapa Tuhan hanya katakan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita di dalam Yesus Kristus? Kenapa Tuhan hanya mengatakan kalau kita adalah orang yang berdosa yang membutuhkan penebusan Dia? Karena saudara, itulah yang paling penting bagi Tuhan. Pertanyaan kita yang kita perlu renungkan, apa yang paling penting di dalam hidup kita? Studi, pekerjaan, kehormatan, anak-anak, keluarga, kesehatan, tidak bisa mati, tidak boleh ada sakit. Apa yang paling penting? Saudara, tidak ada satupun yang kekal dalam dunia ini, kecuali kalau kita ada di dalam Kristus. Kalau Tuhan pentingkan penebusan anaknya, harusnya kita pentingkan hidup sebagai orang yang meresponi penebusan anaknya itu dalam hidup kita. Itu Natal. Dan kiranya Tuhan boleh berkati kita di dalam kebenarannya, di dalam cinta kasih-Nya yang begitu luar biasa sekali. Mari kita masuk di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa, untuk kasih karunia yang boleh Engkau berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur karena tanpa penebusan-Mu, kami tidak ada artinya sama sekali hidup di dalam dunia ini. Dan tanpa kami menghidupi penebusan-Mu, kami juga tidak ada artinya sama sekali untuk hidup di dalam dunia ini. Kami mohon kiranya kami boleh dikaruniakan mata dan hati untuk melihat akan nilai hidup kami yang ada di dalam Kristus dan tujuan Tuhan di dalam Kristus bagi diri kami. Biarlah makna Natal yang kami boleh renungkan hari ini boleh sungguh-sungguh menjadi suatu kebenaran yang membawa kami hidup makin dekat kepada Tuhan, hidup makin mempermuliakan Tuhan, hidup makin merendahkan diri dan komitkan diri kami kepada Tuhan. Kami mohon belas kasih-Mu ya Bapa, untuk apa yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, gumulkan sendiri di hadapan Tuhan, jangan lihat kiri dan kanan. Siapa yang berkata di dalam hatinya, Tuhan, sekarang saya mengerti makna dari Natal. Saya mengerti bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa saya. Karena itu ya Tuhan, sekarang saya mau komitkan ulang iman saya di hadapan Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, Yesus Kristus adalah Raja yang harus memerintah dalam hidup saya. Selain dari Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan menyelamatkan diri saya. Siapa yang berkata, Tuhan, saya mau percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Silakan acungkan tangannya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan turunkan tangan. Siapa yang berkata dalam hati, ya Tuhan, saya sudah percaya kepada Engkau. Tetapi selama ini saya masih seringkali mendukakan Engkau. Saya seringkali tidak mau komitkan hidup saya sepenuhnya bagi Engkau. Tapi di dalam malam Natal ini saya mau menyerahkan hidup saya sebagai seorang yang telah ditebus oleh Kristus. Dan saya ingin sungguh-sungguh hidup lebih mengasihi Tuhan. Ingin mentaati Tuhan lebih lagi dalam hidupan saya. Lebih daripada hidup-hidup saya sebelumnya atau di dalam tahun sebelumnya ini. Bagi saudara yang ingin memiliki suatu kehidupan yang lebih mempermuliakan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan di dalam Kristus, silakan acungkan tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa. Saya minta Vikaris Lukman boleh memimpin kita di dalam doa respon tadi. Silakan maju ke depannya. Bapa kami surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami makna Natal sejati, yaitu Allah yang menjadi manusia. Sesungguhnya bukan Engkau yang membutuhkan kami Tuhan, tapi Engkau datang karena Engkau tahu bahwa kami membutuhkan Engkau. Engkau yang mengasihi kami sekalian dengan kasih yang kekal. Engkau juga yang menyatakan keadilan-Mu kepada setiap orang yang menolak kedatangan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang terus mengeraskan hati kami. Kiranya Allah Roh Kudus melembutkan kami.
Dan kami bersyukur pada kesempatan ini kami terus diingatkan dan bahkan berespon akan firman-Mu. Biarlah respon kami ini sungguh jujur di hadapan Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Bersihkanlah hati kami yang kotor, motivasi kami yang jahat. Dan ketika kami mengikuti Kristus, tapi kami terus percaya juga hal-hal yang lain yang setara dengan Kristus. Ampuni kami Tuhan. Inilah janji kami di hadapan Tuhan, dan ajar kami terus setia mengikuti Kristus dan menjadi saksi Kristus dan bahkan membawa jiwa-jiwa ke hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.